Halo sahabat-sahabat saya VTuber dan YouTuber dimanapun berada saat ini di seluruh Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke. Saya menjumpai Anda kembali dalam channel Dema Hendrik Immanuel. Channel yang memberikan dorongan, motivasi, bahkan langkah-langkah cara bagaimana untuk kita bisa sukses bersama teman-teman. Kita akan belajar sama-sama sebab tidak ada suatu keberhasilan tanpa kita belajar dan memulainya. Nah, pada kali kesempatan ini saya akan memberikan suatu hal yang penting kepada teman-teman saya, khususnya subscriber saya di luar sana. Judulnya adalah rahasia memanfaatkan aplikasi digital menjadi sumber uang. Berbicara masalah uang teman-teman, mungkin apakah ada yang anti atau gimana ketika berbicara tentang uang? Mungkin ada yang bertanya atau mengatakan kepada saya bahwa jangan kita menjadi hamba uang. Benar. Seperti apa maksud Anda? Tetapi jujur teman-teman, ketika kita hidup di dunia ini, kita tidak bisa pungkiri dan tidak bisa mengelak bahwa kita tidak akan bisa hidup tanpa uang. Jika Anda tidak memiliki uang, itu masalah. Iya. Tentunya ini sesuatu yang perlu kita pikirkan. Uang bukanlah segalanya, tetapi segalanya butuh uang, teman-teman. Maka itu ketika saya berbicara tentang uang, jangan anti. Iya kan? Sebenarnya orang-orang yang mengatakan seperti itu sebenarnya pingin juga, tetapi tidak bagaimana caranya memulai atau memang tidak ada usaha. Tetapi buat teman-teman saya di luar sana yang ingin meraih sebuah keberhasilan, saya mau sampaikan bahwa tidak ada keberhasilan tanpa perjuangan. Dan tidak ada keberhasilan tanpa Anda berani untuk mencoba. Kalau Anda takut sebelum melangkah, maka tidak ada hal yang akan terjadi dengan diri Anda. Anda mungkin sering melihat channel-channel saya yang membahas tentang beberapa aplikasi. Ya. Dan kali ini saya mau menyampaikan kepada teman-teman semua bahwa kita bisa mendapatkan sumber income dari sebuah aplikasi. Aplikasi itu apa teman-teman? Aplikasi itu adalah sebuah perangkat lunak ya, yang kita bisa kerjakan misalnya dari contohnya Android, HP atau dari komputer kita. Sekarang ini kita memasuki namanya era digital. Pengertian era digital sendiri sebenarnya atau zaman ini era digital itu sebenarnya tidak ada pengertiannya, karena ini berjalan dengan sendirinya dengan perkembangan zaman yang tidak bisa kita pungkiri. Tiba-tiba sekarang kita berada di era saat ini atau era digital. Dan kalau kita tidak siap dengan era ini, maka kita akan menjadi orang-orang tertinggal. Anda bisa melihat sekarang perkembangan yang begitu pesat. Pada kepolisian sekarang mereka menggunakan sistem tilang itu dengan menggunakan teknologi digital atau kamera. Di jalan raya Anda bisa, kalau Anda melanggar, ada pelanggaran Anda, bayangkan Anda bisa bermain HP di mobil, itu bisa dilihat dan dilacak oleh tim kepolisian atau polantas dari kantornya dengan menggunakan apa? Teknologi digital. Itu artinya apa? Bahwa perkembangan zaman sekarang ya berubah dengan cepat. Jika Anda tidak terbuka dengan ini, maka Anda akan tertinggal sekali lagi. Dan yang saya mau sampaikan adalah bagaimana cara kita bisa mendapatkan income dari aplikasi. Rahasianya gimana teman-teman? Nah teman-teman, pernah nggak berpikir bagaimana untuk mendapatkan income dari YouTube? YouTube adalah sebuah aplikasi, platform terbesar di dunia sekarang yang bisa membayar begitu banyak orang di dunia ini. Dari mana sumbernya? Kita hanya menggunakan aplikasi YouTube, bermain YouTube dengan membuat video. Kemudian jika memenuhi syarat, maka otomatis iklan akan masuk pada video-video kita. Dan kita akan dibayar oleh pengiklan-pengiklan. Jadi sebenarnya sumber income dari seorang YouTuber adalah para pengiklan-pengiklan. Perusahaan-perusahaan yang mengiklankan produk-produknya yang ada di YouTube. Dan perlu teman-teman tahu bahwa perusahaan-perusahaan itu menyediakan atau mengalokasikan budget yang begitu besar untuk sebuah promosi. Jadi platform YouTube tidak bakalan tutup. Gitu. Jadi sudah ada perhitungannya teman-teman. Karena dari dulu sampai sekarang
pengiklan itu tidak pernah mati. Kalau dari zaman dulu mulut ke mulut, mulai berkembang, masuk di media massa, radio, TV, ya, dan sekarang YouTube, dan sekarang setelah YouTube apalagi akan ada muncul aplikasi-aplikasi yang lain. Yang juga sekarang saya kerjakan adalah VTube, teman-teman. Nah, jadi coba teman-teman berpikir dan memanfaatkan aplikasi untuk mendapatkan sumber income dari sana. Anda bisa mulai bermain YouTube. Kalau Anda punya video-video, misalnya Anda adalah seorang yang suka traveling, Anda bisa manfaatkan itu hanya dengan kamera ponsel Anda, mulai mengedit, lalu upload, bikin akun YouTube, upload di YouTube Anda. Khususnya para subscriber saya, Anda bisa melakukan itu, teman-teman, supaya bisa bermanfaat. Ya, kita tidak harus misalnya selalu berbicara seperti saya di depan kamera, tidak. Tetapi kita bisa membuat ide-ide itu, dan yang paling terutama adalah konsistensi kita dalam mengupload video agar kita bisa bersaing di dunia YouTube. Itu yang pertama, teman-teman. Lalu beberapa aplikasi lainnya seperti VTube yang sedang dalam proses untuk mendapatkan legalitas dari pihak terkait. Anda bisa memanfaatkan di sana. Hanya dengan menonton iklan, mengklik iklan, kita bisa mendapat bayaran. Ya, tentunya dengan sistem dan algoritma tersendiri. Karena setiap aplikasi punya sistem, punya algoritma. Dan kita tidak bisa menyamakan setiap aplikasi itu sama. Masing-masing orang yang merancang aplikasi atau pembuat aplikasi itu punya ide tersendiri dan membuat sistem. Nah, jadi jangan dengarkan orang-orang yang sedikit-sedikit dengan adanya aplikasi itu adalah ponzi, ya. Sebenarnya dengan menekankan gini, bahwa jaringan itu, bisnis jaringan itu adalah cenderung mengatakan bahwa ponzi. Salah. Kita harus belajar dan harusnya menganalisa segala sesuatunya sebelum kita terima. Karena tidak semua yang bersifat jaringan atau referral itu adalah sebuah ponzi. Kalau Anda pernah membaca namanya bukunya The Cash Flow Quadrant, itu sangat menekankan untuk kita menjalankan sebuah bisnis yang berkaitan dengan jaringan. Dan inilah yang banyak bermunculan sekarang, yang dimanfaatkan oleh perusahaan yang bergerak di bidang aplikasi, dikombinasikan dan juga menggunakan sistem marketing dengan sistem jaringan. Lalu berikutnya, teman-teman, banyak sekali iklan-iklan misalnya di YouTube, seperti snack video yang dulu sempat dibahas oleh seorang kakek yang selalu mencela, kalau teman-teman pernah lihat, selalu mencela aplikasi VTube dan selalu mengatakan bahwa VTube adalah ponzi. Dan juga pernah membahas tentang Mimels yang mengatakan saat itu, dia mengatakan bahwa Mimels adalah ponzi. Ya, memang sempat bermasalah, tetapi Mimels sendiri menang di pengadilan. Artinya apa, teman-teman? Kalau kita selalu percaya dengan orang mengatakan ponzi, sebuah aplikasi ponzi, ada aplikasi ponzi, maka kita tidak akan pernah untuk bisa mendapatkan hasil. Tentunya kita bisa memilih, tentunya kita bisa memfilter, dan kita bisa mempelajari, saya bisa mendapatkan keuntungan enggak? Saya bisa mendapatkan hasil enggak? Dan saya rasa apapun yang kita kerjakan di dunia ini, kalau kita ingin berbisnis, itu ada namanya modal. Benar enggak, teman-teman? Tidak ada usaha di dunia ini yang tidak punya modal. Modal bukan hanya selalu berbicara masalah uang. Iya, memang benar. Tetapi banyak hal. Waktu kita, tenaga kita, pikiran kita, itu adalah modal semua. Nah, kalau Anda mau sukses tanpa ada modal, baik itu secara finansial, modal keuangan, atau modal tenaga kita, atau dan lainnya, investasi kita, waktu kita. Nah, bagaimana kita ingin untuk mendapatkan hasil? Karena itu, teman-teman, perlu untuk dalam diri kita namanya ada keberanian. Ya. Karena kita ini tidak hidup dengan kata orang. Kalau kita mendengarkan orang-orang di luar sana yang hanya menurut saya menyenyap aplikasi, kita sulit untuk maju. Banyak sekali aplikasi sekarang yang berkembang, yang
Tidak semua adalah ponzi. Iya, tidak semua adalah ponzi. Kalau ada aplikasi yang menawarkan kita yang kita bisa bermain gratis, kita bisa dibayar, kenapa tidak dijalankan? Iya kan? Lalu kalau misalnya ada yang aplikasi, misalnya kita ingin top up, ya teman-teman bisa melakukan dengan perhitungan-perhitungan tersendiri dan bisa menguji. Iya kan? Contohnya, aplikasi yang pernah dibahas oleh orang tua yang si kakek itu yang TT, yang ada ubannya melintang di atas sini teman-teman, yang membahas tentang saat itu Raja View. Nah, Raja View itu kita top up teman-teman, kita membayar dulu ke Raja View, lalu kita menggunakan jasa dia. Artinya apa? Ada bayar. Jadi kalau kita top up sesuatu berarti kita membeli sebuah, apakah itu jasa atau berupa barang atau berupa nilai yang kita beli. Maka itu kita harus cerdas teman-teman. Tujuan saya menyampaikan ini kepada teman-teman supaya benar-benar teman-teman atau pengikut saya itu bukan cuma menonton saya, tetapi Anda bisa mendapatkan keuntungan dari sana, khususnya di masa pandemi. Saya beberapa mengikuti aplikasi dan seperti aplikasi itu adalah mesin uang teman-teman. Karena itu berkaitan dengan jaringan. Sekarang ini kita hidup di era digital dan kita bisa memanfaatkan semuanya. Bukan era purbakala yang kesannya yang dibahas oleh si kakek tua itu, yang hanya menyarankan orang jual gorengan. Tidak salah dengan jual gorengan, tetapi lebih daripada itu ada aplikasi yang kita bisa mendapatkan sumber income di sana teman-teman. Karena itu cara berpikir saya dengan cara berpikir orang tua si kakek ini sangat bertolak belakang. Saya menyarankan teman-teman untuk bagaimana mendorong teman-teman mendapatkan hasil sukses dan punya perhitungan tersendiri, jangan ceroboh. Ya. Itulah tujuan saya teman-teman. Saya menyarankan teman-teman bisa memanfaatkan aplikasi seperti yang tadi saya sebutkan, YouTube, VTube, Polaris, Snack Video, dan lainnya. Jadi itulah teman-teman, kali ini video yang saya buat. Teman-teman bisa mengikuti video-video saya yang memberikan dorongan motivasi solusi kepada teman-teman semua. Teman-teman, mungkin ada saat ini yang melihat channel saya 5-6 tahun yang lalu sering mengikuti pertemuan-pertemuan dan Anda dimotivasi di sana. Seminar-seminar Anda mengikuti di sana lalu dimotivasi. Lalu setelah itu, apakah sampai sebatas itu Anda mendapatkan informasi dan dimotivasi? Tapi Anda tidak mengetahui langkah-langkahnya. Sekarang teman-teman di media sosial kita banyak informasi-informasi yang kita bisa gunakan menjadi sarana pembelajaran untuk kita mendapatkan informasi yang valid. Atau Anda bisa mengikuti apa yang saya sarankan teman-teman, menjadi seorang kreator, menjalankan aplikasi, pelajari, manfaatkan aplikasi-aplikasi ya, khususnya di era digital untuk mendapatkan income tambahan dari sana. Ada yang si kakek itu mengatakan bahwa tidak ada yang saya lihat orang kaya dari aplikasi. Memang, karena aplikasi itu bukan aplikasi membuat kita kaya, tetapi perusahaanlah, sistem dalam aplikasi itu yang membuat kita mendapatkan benefit yang memang sudah dibagi dan ada perhitungan dari setiap pembuat aplikasi itu teman-teman. Ya, jadi dari channel saya adalah bukan cuma memberikan dorongan motivasi, tapi saya mengajarkan Anda bagaimana sebagai seorang yang harus survive. Dan bukan cuma itu, memberikan solusi kepada teman-teman. Agar apa? Agar kita sukses sama-sama. Alangkah indahnya ketika bangsa kita menjadi bangsa yang negara maju teman-teman. Kita semua menjadi orang-orang yang punya kemerdekaan. Itulah tujuan saya. Oke teman-teman, saya minta teman-teman bisa mendukung setiap channel saya untuk memberikan informasi kepada teman-teman semua. Share kepada teman-teman untuk kita mendapatkan manfaat dari apa yang saya sampaikan jika Anda suka. Oke teman-teman, saya memberkati Anda semua. Sukses.